Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dini Anissa Nurbaiti Elsola, guru dari SD Negeri Selo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam berbagi, berkolaborasi, dan bermanfaat. Kali ini, melanjutkan pelatihan yang sebelumnya, yaitu tentang Google Form. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan Jamboard. Apa itu Jamboard, Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu dan pernah menggunakannya? Ya, Jamboard adalah papan tulis digital. Lalu bagaimana cara kita mengaksesnya? Simak video berikut ini. Ya, langkah yang pertama setelah Bapak Ibu login pada akun belajar.id, Bapak Ibu klik titik 9 pada pojok kanan atas, kemudian kita cari Jamboard. Nah, di bagian bawah ya Bapak Ibu, simbolnya seperti ini, warna kuning, Jamboard, kita klik. Nah, di sini akan muncul. Kenapa ada beberapa gambar, Bapak Ibu? Ternyata di sini saya pernah membuat Jamboard. Nah, untuk gambar-gambar yang tampil di sini merupakan contoh Jamboard yang pernah saya buat. Jadi kalau di Bapak Ibu mungkin kalau yang belum pernah menggunakannya, maka akan kosong ya Bapak Ibu. Bagaimana contoh tampilannya? Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita bisa melakukan diskusi secara online dengan responden. Contohnya di sini diskusi organ pencernaan manusia, ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Kita bisa melakukan menyisipkan teks, menyisipkan gambar, bisa menambahkan frame. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lakukan bersama. Dari awal ya Bapak Ibu, ini tadi contoh tampilannya. Nah, untuk Jamboard ini bisa kita gunakan yang pertama sebagai sarana untuk menjelaskan atau berbagi informasi. Kemudian yang kedua sebagai sarana diskusi. Kemudian yang ketiga bisa kita kaitkan dengan Google Meet Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan Google Meet bisa melakukan diskusi secara langsung dengan responden, dengan peserta menggunakan Jamboard ini. Bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu? Yang pertama di bagian bawah itu ada tanda tambah ya atau tanda plus. Diklik. Kita tunggu. Nah, akan kosong seperti ini karena mulai yang baru. Kemudian, di bagian atas, kita jangan lupa memberikan judul agar nanti mudah mencarinya. Misalnya apa? Diskusi LKPD atau lembar kerja peserta didik mengenai apa? Misalnya organ pencernaan manusia. Kita klik OK, maka di bagian atas akan secara otomatis muncul judulnya. Nah, lalu apa saja yang bisa kita sisipkan, Bapak Ibu? Di bagian kiri ada beberapa pilihan menu. Ada seperti gambar pulpen, nggih. Nah, itu pena. Pena itu nanti bisa menuliskan tulisan secara manual seperti ini. Bisa dihapus. Ada penghapus Bapak Ibu. Kita klik saja, kita tekan. Kemudian kita hapus bagian yang tidak digunakan. Seperti ini contohnya. Nah, jadi kalau ada kesalahan tenang saja masih bisa dihapus Bapak Ibu. Kemudian klik pilih ini nanti untuk memilih bagian-bagian saja yang akan kita pilih. Selanjutnya sticky note Bapak Ibu.
Jadi sticky note secara digital ya, tanpa ada kertas, ini bisa kita sisipkan sticky note. Nah, bisa kita atur warnanya kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan atau tanpa ada warna. Ini nanti ada gambar simbol warna disilang. Nah, ini nanti akan putih seperti ini. Tapi agar lebih menarik, saya akan milih warna, salah satu warna. Bisa kita sisipkan sticky note ini berupa catatan atau nanti juga bisa berupa perintah nih Bapak Ibu. Bebas kita catatan. Misalnya di sini tuliskan organ pencernaan manusia sesuai dengan gambar berikut ini, misalnya seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Jangan lupa kita klik save atau simpan ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Apakah bisa digeser atau bisa dibesarkan? Sangat bisa. Bagaimana caranya? Kita klik sampai muncul tanda tambah seperti ini. Kita tekan agak lama, kemudian jangan dilepaskan. Ditaruh di mana saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bisa digeser-geser kanan, kiri, atas, bawah. Ya, dilepaskan jika sudah selesai. Kemudian cara memperbesarnya bagaimana? Nah, kita klik di bagian pojok, kemudian kita tarik jika ingin dibesarkan. Seperti ini, bisa dikecilkan, besarkan. Nah, jika mengedit bagaimana jika ada yang salah? Kita klik, kemudian di bagian pojok kanan atas ada titik 3 ya Bapak Ibu. Kita klik saja. Bisa kita edit berfungsi. Nah, ini nanti kita bisa menambahkan atau mengurangi atau ada kata-kata yang salah bisa dirubah. Jangan lupa klik save. Atau Bapak Ibu juga bisa menduplikat atau menduplikasikan. Jadi nanti ada double seperti ini. Jika Bapak Ibu berkenan untuk menuliskan perintah yang sama, atau juga bisa kita hapus Bapak Ibu. Nah, ini delete ya. Seperti gambar tong sampah, caranya sama. Jadi titik 3 ini ada beberapa perintah ini tadi, edit, duplicate, dan delete seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyisipkan gambar pada papan tulis digital ini. Nah, tujuannya apa? Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan diskusi tentang lembar kerja organ pencernaan ya, sesuai dengan judulnya. Kita klik, di sini ada beberapa cara mengupload gambar. Sudah saya jelaskan satu persatu di Google Form kemarin. Bisa upload dari file komputer atau dari perangkat Bapak Ibu, atau URL berupa link, kamera, bisa dibubuhkan foto sendiri, atau dari Google penelusuran gambar, search ya. Google Drive adalah beberapa file-file yang sudah ada di drive kita Bapak Ibu. Kemudian atau foto Google itu nanti juga bisa. Sini saya contohkan dari Google penelusuran gambar saja atau search. Misalnya tadi organ pencernaan. Ya, ada banyak sekali. Kalau misalnya belum cocok, kita ubah kata kuncinya. Nah, akan muncul banyak Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah menemukan. Saya pilih salah satu gambar, kemudian kita add atau sisipkan. Jika masih ingin saya ubah tata letaknya, sama seperti tadi, bisa digeser, kemudian diperbesar agar lebih jelas juga bisa Bapak Ibu, sama. Ya, seperti ini. Nah,
gunanya gambar ini untuk sarana diskusi ya Bapak Ibu. Misalnya nanti siswa bisa menambahkan teks Bapak Ibu. Nah, nanti kotak teks ini atau ada huruf T di sini, misalnya saya sebagai siswa ya Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini. Misalnya nomor 1 ini apa? Misalnya rongga mulut, atau misalnya di sini yang mudah nomor 12 ya. Misalnya di sini lambung. Nah, bisa dikecilkan atau dibesarkan. Kecilkan bisa. Digeser juga bisa, sama. Nah, jadi nanti siswa Bapak Ibu bisa secara interaktif menuliskan pendapatnya di lembar Jamboard ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mengubah warna dari tulisan, bisa kita klik di bagian atas huruf A. Misalnya agar tidak monoton hitam semua, bisa Bapak Ibu. Misalnya diganti warna kuning atau warna biru, bisa Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya bisa juga menambahkan berupa simbol gambar ya, ada lingkaran, persegi, segitiga, wajik atau belah ketupat dan lain sebagainya. Ada panah juga. Bapak Ibu bisa menambahkannya di bagian kiri, ada seperti gambar lingkaran. Kita klik saja, kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini saya akan milih panah Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Setelah klik panah, kita tekan agak lama sampai membentuk panah, kemudian kita lepaskan seperti ini. Bisa diatur, dikecilkan, bisa dengan pojok di bagian pojok-pojoknya, di sudut-sudutnya, dibesarkan, dikecilkan, atau bagaimana bentuknya bisa disesuaikan. Kita geser juga bisa. Misalnya ingin memberikan panah di bagian bawah sini misalnya. Bisa kita sesuaikan seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu apakah bisa diberi warna? Bisa. Dengan cara kita klik gambar yang bersangkutan. Nah, untuk memberikan warna di bagian dalam, kita bisa menuju ke atas Bapak Ibu. Ada gambar seperti cat yang mau ditumpahkan ya. Nah, itu kita klik. Kita bisa memilih warna. Atau ingin transparan juga bisa. Jadi nanti tanpa warna. Misalnya di sini saya ingin berwarna biru ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu di bagian luar apakah bisa diberi warna? Bisa. Jadi tidak harus hitam. Lalu bagaimana caranya? Nah, di kirinya yang gambar cat yang tumpah itu ada seperti pensil ya. Nah, itu kita klik. Ini tujuannya untuk memberikan warna batas bagian luar. Misalnya di sini saya ingin memberikan warna kuning. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Contoh yang lain ya. Misalnya saya akan berikan lingkaran di bagian tertentu. Misalnya ingin menjelaskan tentang kerongkongan. Misalnya saya lingkari. Ada gerakan permas-permas makanan atau peristaltik ya, untuk menjelaskan sesuatu misalnya di sini. Nah, agar tidak menutupi gambar, untuk transparan, saya bisa mengaturnya di bagian ini tadi, kemudian klik transparan. Jadi nanti tidak gambarnya ini tidak tertutupi, atau bagian lingkarannya ini transparan ya Bapak Ibu, tidak menutupi gambarnya. Jadi nanti kita bisa atur agar transparan. Yes, caranya seperti itu. Lalu semisal kita masih kurang ya di bagian frame atau bagian lembar pertama ini masih kurang, kita masih membutuhkan diskusi yang lain, kita bisa menambahkan frame Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Di bagian atas ada
persegi panjang ya, 1 garis miring 1. Nah, ini artinya adalah lembar pertama, Bapak Ibu, frame pertama. Lalu untuk menambahkannya bagaimana? Bapak Ibu cukup klik segitiga ke arah kanan, ini untuk frame yang baru. Kita klik, nah akan muncul tulisan seperti ini, 2 dari 2, 2 garis miring 2. Kalau ingin kembali ke yang frame sebelumnya, Bapak Ibu tinggal klik segitiga ke kiri, seperti ini. Jadi jangan khawatir papan tulis yang pertama itu hilang. Nah, yang kedua, misalnya saya akan menetapkan latar belakangnya. Sama Bapak Ibu, caranya seperti menyisipkan gambar. Jadi kita juga bisa mengatur latar belakangnya ini kalau ingin motif tertentu agar tidak monoton. Di sini kan putih, kita bisa menetapkan latar belakangnya atau background ya Bapak Ibu. Kita klik tetapkan latar belakang. Misalnya di sini ingin papan tulisnya berwarna hitam, bisa Bapak Ibu. Atau ingin kotak-kotak kalau misalnya pembelajaran matematika. Atau di sini ingin motif titik-titik seperti ini, sangat bisa Bapak Ibu. Atau kalau ingin latihan menulis Latin, nah ini bergaris juga sudah tersedia di Google Belajar ID, aplikasi Jamboard. Misalnya di sini saya ingin menggunakan yang berwarna hitam, ya Bapak Ibu. Nah, kalau semisalnya latar belakangnya ini tidak berupa warna atau motif, tapi saya menginginkan ada gambar di bagian latar belakang. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu, kembali lagi ke background. Nah, di bagian bawah ternyata ada gambar atau image ya Bapak Ibu. Ada simbol seperti kotak, kemudian ada gunung. Nah, ini kita klik saja satu kali. Ternyata caranya sama Bapak Ibu seperti saat kita mengupload gambar. Bisa upload dari perangkat, URL, kamera, Google penelusuran gambar, Drive, foto Google. Misalnya saja saya ingin mengupload dari file perangkat ya. Kita klik cari, kemudian kita mencari gambar di perangkat kita. Misalnya di sini ada teks ya Bapak Ibu. Teks gambar cerita. Kita klik open. Tunggu hingga birunya selesai. Nah, di sini nanti kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul. Jadi di sini nanti kita bisa menyisipkan bahan literasi untuk anak-anak. Sini contohnya seperti ini. Lalu siswa bagaimana? Nanti tampilannya siswa melihat gambar, bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian bisa juga menyisipkan apa yang kita latihkan bersama tadi, menyisipkan pena, berikan pendapat misalnya, atau menyisipkan teks. Nanti misalnya Bapak Ibu guru bisa memberikan petunjuk untuk silahkan anak-anak untuk memberikan pendapat terkait gambar cerita berikut ini. Nah, nanti siswa bisa memberikan pendapat di sini. Menurut saya, misalnya apa? Nah, di sini seperti itu, Bapak Ibu. Kalau salah bagaimana? Caranya sama. Nanti klik titik 3 bisa dihapus. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Keuntungan dari Jamboard adalah yang pertama bisa membuat diskusi ya, diskusi, kemudian bahan untuk menjelaskan suatu materi tertentu, kemudian bisa dikaitkan dengan Google Meet. Jadi nanti bisa mempresentasikan Jamboard ini di Google Meet. Nah, nanti kita klik saja seperti ini.
maka akan muncul di rapat. Jadi nanti kita buka Google Meet terlebih dahulu, kemudian kita kaitkan dengan Jamboard. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana cara kita membagikan link ini kepada responden atau misalnya kepada siswa. Bapak Ibu klik bagikan atau send seperti itu. Nah, kemudian kita atur ya Bapak Ibu. Kita atur di bagian akses. Ini apakah hanya kementerian saja atau yang memiliki akun kementerian Belajar ID atau bisa umum. Nah, kita klik Bapak Ibu. Nah, ini dibatasi atau hanya kementerian atau siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini saya ingin siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti bagi siswa yang belum memiliki Belajar ID dan masih menggunakan email pribadi tetap bisa mengaksesnya. Kemudian kita juga bisa mengatur apakah hanya melihat. Melihat ini nanti berarti hanya guru atau hanya pemilik dari Jamboard ini yang bisa mengedit. Jadi nanti jika hanya sebagai sarana untuk menjelaskan, nanti melihat saja, jadi nanti siswa tidak bisa mengeditnya, atau sebagai editor. Nah, contohnya editor ya Bapak Ibu. Editor ini bertujuan agar diskusinya ini lebih interaktif dengan responden. Kita klik editor, jadi nanti sesuai kebutuhan ya, penggunaannya apakah hanya untuk dilihat saja atau bisa edit. Nah, sesuai kebutuhan. Kita klik salin link. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan orang di dalam diskusi ini, misalnya Bapak Ibu akan melakukan diskusi tentang visi misi. Nah, bisa dibagikan dengan beberapa guru di sekolahnya. Seperti itu. Jadi nanti bisa melakukan diskusi secara online seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti diakhiri dengan klik send atau kirim. Nah, caranya seperti itu. Jangan lupa klik selesai atau done. Nah, untuk linknya nanti bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau yang lainnya. Lalu Bapak Ibu, hasil dari Jamboard ini apakah bisa disimpan atau diunduh? Ya, kalau untuk disimpan pasti akan secara otomatis Bapak Ibu akan secara otomatis tercover di bagian nanti saat Bapak Ibu membuka Jamboard. Nanti di bagian bawahnya itu nanti akan muncul gambar dan muncul judulnya. Lalu bagaimana cara kita mengunduh atau mendownload Bapak Ibu? Langkahnya yaitu Bapak Ibu di bagian atas, klik titik 3 secara vertikal, kita klik. Nah, di sini akan ada bagian download sebagai PDF Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa mendownload hasil diskusi ini secara mudah Bapak Ibu. Misalnya kita klik ya, download sebagai PDF. Nah, di sini akan tersimpan secara otomatis sesuai dengan judul dari bahan diskusi yang kita buat seperti itu. Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Coba saya buka munculnya. Nah, munculnya seperti ini. Akan otomatis jadi slide pertama dan slide kedua pun akan muncul secara otomatis. Bisa Bapak Ibu langsung print atau cukup diunduh saja. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan penggunaan Jamboard. Terima kasih, sangat mudah bukan Bapak Ibu? Ya, bisa bereksplorasi lebih ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.